18 ayat 18, pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kalau dia bicara, cakapnya adalah firman. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putra-putri Yerusalem. Nah teman-teman, menurut Ustaz Abdul Somad, bahwa Ulangan 18 ayat 18 adalah nubuatan tentang Nabi junjungannya, yaitu Nabi Muhammad. Sedangkan menurut Doditan, itu bukan nubuatan tentang nabinya. Doditan menambahkan tidak boleh sembarangan menafsirkan kitab agama lain. Oleh karena itu, mari kita melihat video Doditan berikut ini. Nabi Isa membawa Injil, Nabi Musa membawa Taurat. Ya. Sementara kan ketika misalnya ada orang Islam ditanya, kamu percaya sama Nabi Musa? Percaya. Percaya sama Nabi Isa? Percaya. Kan kedatangan Nabi Muhammad musaddiqan lima baina yadayya lima yadayhi minat Taurat wal Injil. Kamu mesti percaya kepada Taurat dan Injil. Ini Taurat dan ini Injil. Itu gimana? Nah, ini penting juga. Terima kasih Ustadz sudah menanyakan. Ketika saya mempelajari kitab mereka dan mempelajari Quran dengan segala konteksnya, yang disebut dengan kitab Tauratnya orang Yahudi ini, ya, yang sekarang dipakai sama orang Yahudi dan mereka sebut sebagai Taurat, ini bukanlah kitab Taurat yang dimaksud oleh Quran. Yang pertama. Yang kedua, kitabnya orang Kristen yang mereka sebut Perjanjian Baru, yang di dalamnya ada kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu juga bukan yang dimaksud dengan kitab Injil yang dimaksud Quran. Kenapa? Karena gini, saya yakin Ustadz Abdul Somad tidak pernah baca di dalam Quran atau hadis bahwa Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat. Betul kan? Saya yakin juga Ustadz Abdul Somad tidak pernah baca di Quran atau di hadis yang sahih Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun menulis kitab Injil. Betul Ustadz? Saya yakin juga Ustadz Abdul Somad tidak pernah baca di Quran ada ayat yang mengatakan kami yang menurunkan Taurat, kami yang menurunkan Injil, dan kami pula yang menjaganya. Betul Ustadz? Nah, karena tidak ada itu, bagaimana kita bisa yakin bahwa ini adalah Taurat dan Injil yang dimaksud Quran? Ayat-ayat Quran yang lain membuktikan, nanti bisa membuktikan bahwa ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Ketika kita membaca misalnya di Quran surat As-Saff ayat ke berapa? 6 ya. Yang menceritakan Nabi SAW bahwa nanti akan ada rasul lagi yang datang bernama Ahmad. Betul kan? Apakah di sini ada nama Ahmad? Saya sudah cari. Tidak ada. Kalau indikasinya ada, indikasinya. Tetapi tertulis Ahmad atau Muhammad itu tidak ada menurut saya ya. Kenapa? Karena di dalam kitabnya orang Taurat ada orang Yahudi ada ayat Kidung Agung pasal 5 ayat 16 yang tertulis nama Muhammadim. Beberapa teman saya dan guru saya juga ada yang mengklaim bahwa itulah nama Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Tetapi saya sudah pelajari bahwa kata Muhammadim yang ada di dalam Kidung Agung 5 ayat 16 itu selain satu artinya yang terpuji, kedua ayat kata Muhammadim itu di dalam seluruh kitabnya orang Yahudi ada 12 kali atau 12 ayat. Kalau semua ayat itu diterjemahkan menjadi Muhammad,
terjemahan dalam satu kalimat itu akan kacau, tidak cocok gitu ya. Karena arti yang sebenarnya adalah yang terpuji. Tapi kalau ditanya ada nggak indikasinya? Ada indikasinya bahwa ada ayat-ayat yang berindikasi bahwa ada nabi lagi yang dibangkitkan, yang ciri-cirinya sangat pas dengan Nabi Muhammad SAW, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Tetapi, nah ini, saya sering, sebelum saya tampil di publik, saya sering berdiskusi dan berguru dengan guru-guru ya di Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal kita berdakwah ya di publik, yang mana yang menonton tidak hanya umat Islam, saya diperintahkan atau diajari untuk tidak menafsir kitab suci orang. Karena apa? Karena kita umat Islam juga tidak mau Quran kita ditafsir secara salah oleh orang yang bukan Islam. Setuju Ustaz ya? Nah, maka itu kita tidak boleh menafsirkan kitab suci orang dengan kacamata di luar agama mereka. Walaupun kita tahu bahwa di dalam kitab mereka yang separuh ini punya kitab orang Yahudi dan sudah ditafsir secara sebelah oleh Kristen, tetapi setelah ini dianggap menjadi kitabnya Kristen, kita tidak boleh menafsirkan kitab ini dengan kacamata yang selain agama mereka. Walaupun kita bisa membuktikan bahwa mereka menggunakan kitabnya orang Yahudi dan merubah-rubah terjemahannya, itu urusan lain ya, itu adalah urusan akademis dan ilmiah. Nah, jadi ketika Ustaz bertanya kitab yang disebut dengan Taurat Injil, apakah ini dan ini? Apakah ini dan ini? Bukan ya. Ketika kita membaca juga di Quran surat Al-A'raf ayat 157, mereka beriman kepada nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Saya sudah cari di sini nggak ada, di sini nggak ada. Jadi kalau di sini tidak ada, berarti ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf 157. Itu jawaban saya, Ustaz. Salam saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Akhirnya, Don Titan sendirilah yang membungkam perkataan Ustadz Abdul Somad. Bagaimana beliau ya sering sekali ya mengotak-atik ayat Alkitab dan menerjemahkan Alkitab kekristenan dengan sesuka hati. Dan seperti yang sudah kita dengarkan dalam kitab Ulangan dan juga kitab Kidung Agung, Ustadz Abdul Somad mengatakan nubuatan itu adalah untuk Nabi M. Sedangkan yaitu Don Titan mengatakan dengan tegas bahwa itu bukanlah nubuatan tentang Nabi M, dan memberikan teguran juga kepada Ustadz Abdul Somad bahwa kita tidak boleh menerjemahkan kitab lain dengan sesembarang atau sesuka hati kita. Nah, teman-teman, apa tanggapan saudara? Silahkan isi di kolom komentar. Yang kedua, bagaimana Don Titan mengatakan bahwa Alkitab Perjanjian Baru atau yang disebut dengan Injil itu bukanlah yang dimaksud oleh kitab mereka, yaitu Quran. Dengan kata lain, bahwa Alkitab yang ada pada orang Kristen itu bukan yang asli. Karena kitab itu tidak diturunkan dari langit atau dari surga, kira-kira seperti itu penyampaian dari Don Titan. Nah, teman-teman, kita sebagai orang-orang Kristen ya tidak pernah ya mempelajari dan tidak pernah memiliki pengetahuan bahwa Injil itu diturunkan dari langit. Ya, tidak pernah. Tapi yang kita ketahui bahwa Injil itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus, mukjizat yang dilakukannya, perjalanan kehidupannya, keajaiban-keajaiban yang dilakukannya. Nah, inilah yang dicatat oleh murid-murid seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, itu ditulis, itulah Injil itu. Itulah Injil itu sendiri. Nah, begitu juga dengan ya Taurat. Ya. Seperti yang kita baca dalam kitab Perjanjian Lama, bahwa Taurat itu tidak diturunkan dari langit, tapi itu ya itu ditulis oleh Musa. Firman itu datang dari Allah itu sendiri dan Musa menuliskannya. Jadi tidak langsung turun dari surga berupa tulisan, tidak. Nah, teman-teman, saya berharap ya video yang saya bagikan ini boleh memberikan kepada kita
kecerdasan sehingga kita menjadi anak-anak bangsa yang cerdas, anak-anak bangsa yang mau belajar lebih lagi. Kiranya video ini memberkati, memberikan informasi penting. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.